Hello guys, welcome back to BSG channel. So guys, hari ini masih hari yang sama yaitu tanggal 31 Oktober. Setelah kepergian dari Tweety, saya tunggu sampai malam, ternyata anak keempat pun belum juga diloloh. Akhirnya saya ambil keputusan untuk meloloh sendiri guys. Ini adalah si Buddy, anak keempat, yang ternyata sampai malam pun perutnya masih kosong ya, tidak ada dapat asupan dari indukan. Akhirnya kebetulan saya punya makanan burung ya, yang dulu buat anak burung yang pernah saya pelihara juga. Akhirnya saya buat untuk diberikan kepada anak keempat yang namanya Buddy. Ya harus pelan-pelan ya. Sebelumnya saya belum pernah ya untuk menyuapi meloloh anakan burung sekecil ini. Perlu ekstra hati-hati, rada kagok juga sih awal-awalnya, tapi ya tetap dicoba ya. Untungnya mau ya dia minum perlahan-lahan, walaupun kadang agak canggung karena bisa terlalu kepenuhan, kebanyakan, belepetan, dan kadang nggak ngerti cara pegangnya. So selain bekal alat suntikan, spet, saya juga siapin tisu yang banyak. Jadi jangan sampai dia kedinginan karena basah kuyup dari susu ya, susu burung ini. Dan terus saya awalnya tidak tahu ya harus sebanyak apa, tapi kalau dilihat dari indukan meloloh anak lainnya itu sampai penuh sekali. Jadi ya saya terus sampai penuh perutnya, walaupun di situ sebenarnya kelihatan angin ya, ada yang kosong tapi nggak apa-apa rasanya ya. Yang penting dia ada isinya supaya dia ada tenaga dan energi, supaya dia terus berkembang besar sehingga dapat bersaing dengan saudara-saudaranya, bisa mengimbangi perkembangan tubuhnya. Jangan sampai dia kekurangan makanan. Lihat aja tuh saudara-saudara yang sebelah kanan tuh kan udah pada gede-gede banget itu. Walaupun selisihnya ada yang selisih 1 minggu atau ada yang selisih beberapa hari ya. So jadi setiap kali aku kasih makan, kalau basah langsung segera aku lap dengan tisu supaya kering, tidak kedinginan ya kalau basah. Di beberapa kesempatan di tanggal 2 November, untungnya ya saat itu saya pengen udah jadwal masuk kerja. Ya bersyukur ya si indukan ternyata sempat juga meloloh. Jadi hati saya juga cukup tenang bisa meninggalkan burung ini dan untuk bekerja. Namun esokan harinya di tanggal 3 November kembali saya melihat, memperhatikan, masih kalah bersaing juga ternyata guys. Birdi itu ada di belakang ya, di samping belakang itu dia tidak dapat kesempatan diloloh ya, karena anakan yang besar-besar saudara-saudaranya itu lebih banyak diloloh dan lebih banyak menggapai paruh indukannya. Mau nggak mau malamnya itu juga harus saya suapi lagi. Ini kebetulan sudah dari kosong udah kelihatan langsung penuh ya. Tadi awalnya memang kosong ini perutnya, temboloknya tuh kelihatan banget ya. Dia sudah bisa menyesuaikan dan tenaganya makin lama makin kuat guys. Dengan demikian berarti dari tanggal 30 dia lahir tanggal 1, 2, 3. Ini hari ketiga, usia ketiga berarti.
Kalau dihitung dari sejak menetasnya berarti dia hari keempat sebenarnya ini. Tanggal 30, 31, 1, 2, 3. Ya 3 hari. Ini hari keempat berarti. Hari keempat sejak dia menetas. Saya rasa udah cukup dengan tembolok yang sepenuh ini guys. Saya kadang-kadang mengasih udara hangat ya dari mulut, saya kasih uap kayak gitu supaya dia hangat, atau saya kasih genggam di tangan supaya dia merasa hangat sejak dia basah karena susu yang belepetan. Dan kebetulan masih ada sisa susu di sini. Anak yang ketiga yang namanya Mango. Ini usianya selisih 2 hari daripada si Buddy. Berarti dia usianya sekitar 6 hari guys. Udah hampir seminggu. Udah gede segini ya dia ya. Tapi ya masih kalah besar sama saudara-saudaranya yang lainnya. Kelihatan temboloknya masih kecil, dan ini setelah saya suapi temboloknya gede lagi dia. Dan ini dia warnanya putih ya. Kalau yang tadi si Buddy warnanya agak kuning masih. Dan yang ini adalah si Charlie, anak kedua. Usianya selisih 1 hari daripada si Mango. Jadi dia usianya udah 7 hari, genap seminggu dia. Dan sebenarnya udah penuh sih, cuman sayang ya sisa susu, jadi saya suapin juga. Tuh, lebih besar dia badannya. Dan kemudian ini adalah si Shani, anak pertama. Usianya sudah 8 hari, selisih 1 hari juga dengan si Charlie, selisih 2 hari daripada si Mango. Ini anak yang terbesar. Di paruhnya sudah mulai hitam ya. Kalau saya lihat jenis lovebird non-clap ini kalau memasuki usia remaja dia paruhnya akan menghitam. Nanti setelah dewasa paruh hitamnya itu akan hilang lagi guys. Tuh, badannya besar dan sangat berat guys, paling berat karena dia paling sering dapat asupan makanan dan ya paling gemuk lah. Dan di tanggal 4 kembali lagi si Buddy, anak keempat. Itu dia paling bawah, dia diketumpuk, jadi makanya dia susah mendapat makanan ya, atau malah kadang-kadang dia paling di luar. Lihat sekali, dilihat beda sekali ya ukuran bodinya. Yang lainnya itu temboloknya udah pada penuh, tinggal si Buddy aja sebenarnya. Kalau dilihat itu dia temboloknya kecil, nggak ada isinya, dan akhirnya mau nggak mau harus saya suapin lagi nih guys. Dan kembali di tanggal 5 dia kalah lagi bersaing, tidak dapat makanan ya. Walaupun sebenarnya ini orang tuanya ini dua-dua udah kerja keras menyuapin masing-masing anak. Ya jadi nggak cuman hanya betina ya yang meloloh, tetapi yang jantan pun juga meloloh. Apakah mungkin karena saya bekerja jadi saya kasih makannya agak kurang ya, bisa jadi juga ya. Akhirnya si Buddy nggak dapat makanan. Si Sunny ini anak yang pertama, menginjak usia hampir 2 minggu atau 11 hari ya. Kurang lebih itu kelihatan banget sudah mulai tumbuh bulu-bulu yang ada warnanya, mungkin bulu jarum ya istilahnya atau apa, mulai tumbuh ya.
Nah ini dia guys, malamnya di tanggal 5 tersebut kembali saya suapin si Buddy, anak terakhir. Dia mulai besar karena saya asupin terus. Ya kadang saya hanya bisa asupin saat malam ya. Semoga di siang harinya dia bisa dapat makanan juga sih. Kasihan juga, makanya pertumbuhannya agak lambat dibanding kakak-kakaknya ya.